Perkenalkan, nama lengkap saya Titis Tadinur, mahasiswa dari 2022A, Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Utara. Baik, pertama-tama, puji dan syukur kepada Tuhan yang selalu melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Kepada Bapak dosen yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, dan teman-teman yang saya kasihi. Senang sekali saya bisa membawakan pidato singkat yang bertema Kesehatan Reproduksi Remaja, yaitu memahami remaja dan hubungannya dengan PMS atau penyakit menular seksual. Banyak sekali remaja yang kini menggunakan pergaulan bebas. Padahal banyak sekali akibat yang bisa timbul dari akibat pergaulan bebas, dan pentingnya kita memahami tentang kesehatan reproduksi, yaitu supaya kita memiliki pemahaman yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi. Kemudian supaya kita mempunyai sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi remaja. Sebenarnya, remaja sendiri mempunyai pengelompokan yaitu pra-remaja yang adalah pada usia sebelum 10 tahun sampai dengan 10 tahun. Selanjutnya yaitu remaja awal, terjadi pada usia lebih dari 10 tahun sampai dengan 14 tahun. Selanjutnya, ketika kita berusia lebih dari 14 tahun sampai dengan 17 tahun, disebut dengan remaja pertengahan. Dan untuk remaja akhir adalah ketika kita berusia lebih dari 17 tahun sampai dengan usia 21 tahun. Karakter seksual yang muncul pada diri remaja sendiri dibagi menjadi dua karakter, yaitu seksual primer dan seksual sekunder. Karakter seksual primer pada laki-laki yaitu mengalami wet dream atau mimpi basah dan pengeluaran sperma hingga menegangnya alat kelamin pada saat-saat tertentu. Sedangkan pada wanita ialah mengalami menstruasi, dan saya rasa kita sudah tahu tentang dua karakter primer yang sudah kita jelaskan tadi. Sedangkan karakter seksual sekunder pada laki-laki antara lain tubuh menjadi lebih jantan, suara menjadi lebih besar, tumbuhnya bulu-bulu rambut pada bagian-bagian tertentu. Dan pada wanita adalah buah dada mulai membesar, bagian tubuh tertentu menjadi lebih berisi dan juga membesar hingga tubuhnya jerawat. Dengan kita mengetahui dua karakter tersebut, tentunya kita bisa menyikapi hal tersebut dengan menjaga hasrat seksual kita, supaya kita sebagai remaja di zaman sekarang ini tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah atau di luar nikah. Tetapi sekarang ini banyak sekali para remaja yang gaya berpacarannya tidak jelas. Gaya berpacaran seperti itu sebenarnya hanya membuat kita terjajah secara seksual dan lupa dengan masa depan, sehingga akhirnya kita menjadi gagal sekolah. Tetapi sebenarnya kita bisa menghindari hal-hal yang merugikan itu dengan cara berpacaran yang sehat fisik, dengan tidak adanya kekerasan dan tidak ada pemaksaan, sehat sosial, tidak melanggar norma-norma sosial, dan tetap berhubungan baik-baik dengan orang lain. Sehat emosional, saling mengerti, terbuka, mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik. Sehat seksual, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kita para remaja bisa terkena PMS atau penyakit menular seksual apabila kita melakukan hubungan seksual di luar nikah dan melakukannya dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral, dan juga anal. Bila tidak diobati dengan benar, penyakit ini dapat berakibat serius bagi kesehatan reproduksi, seperti terjadinya mandul, kebutaan pada bayi yang baru lahir, hingga menyebabkan terjadinya kematian. Ciri-ciri PMS atau penyakit menular seksual pada wanita yaitu rasa sakit atau nyeri pada saat kencing, rasa nyeri pada perut bagian bawah, keputihan berwarna putih susu, bergumpal, dan disertai rasa gatal
dan kemerahan pada alat kelamin dan sekitarnya, bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin, dan mengeluarkan lendir pada alat kelamin. Sedangkan ciri-ciri PMS pada laki-laki yaitu rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin, rasa sakit yang hebat pada saat kencing, keras dan berwarna merah pada alat kelamin, dan kencing nanah atau darah yang mengeluarkan bau tidak sedap, bengkak, panas, dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok. Cara yang dapat kita lakukan supaya kita tidak terkena PMS atau penyakit menular seksual adalah dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Jadi, sekarang ini kita harus lebih berhati-hati dengan setiap tindakan yang kita lakukan. Selain itu, kita harus merawat organ-organ seksual kita supaya tidak terkena PMS atau penyakit menular seksual. Baik, cukup sekian pidato singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, salam sehat.